Akhirnya Profesor Amin Rais setuju untuk memenjarakan Refli Harun, Said Didu, Roy Suryo, dan lain-lain. Kita akan bahas di Bukan Ahli Filsafat. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Ahli Filsafat, channel yang tentu menjadi tempat kita berdiskusi, menajamkan pikiran kita, membuat kita menjadi pribadi yang selangkah lebih kritis dari sebelumnya. Baik, sebelum kita akan diskusi soal pada akhirnya kemudian Prof. Amin Rais setuju untuk memenjarakan rekan-rekannya, kita akan lihat terlebih dahulu dari satu buku yang tentu teman-teman sangat legendaris ya, 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif dari Stephen R. Covey ya, seperti ini. Dan tentu teman-teman buku ini kemudian diperbaharui dengan 8 kebiasaan ya, the eight habit of highly effective people ya. Kita buka di halaman yang ke-16. Di situ dikatakan melalui komunikasi yang tenang, saling menghargai dan spesifik, kita masing-masing pada akhirnya dapat melihat sudut pandang pihak lain. Ulangi, melalui komunikasi yang tenang, saling menghargai dan spesifik, kita masing-masing pada akhirnya dapat melihat sudut pandang pihak yang lain. Ya, teman-teman, ini kompatibel atau cocok dengan peribahasa mengatakan dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Ya, kalau kita kembali membahas tentang filsafat penjara, ya, filsafat penjara Profesor Amin Rais, tentu konteksnya kita pahami apa yang merupakan cita-cita beliau bersama dengan kolega-koleganya yang semisi untuk memang memenjarakan Presiden Indonesia yang masih aktif ya. Jadi memang ini pria-pria berani ya, mau memenjarakan seorang penguasa yang masih sedang berkuasa, yang sedang masih memerintah, yang didukung mayoritas oleh rakyat. Entah kekuatan apa yang kemudian membuat itu bisa membuat beliau punya keberanian yang tak terkira seperti itu. Tetapi bahasan kita bukan soal itu. Kita mau bicara tentang filsafat penjaranya Prof. Amin Rais yang pada akhirnya cukup membingungkan ya kalau kita dengar sepintas. Tentu yang dimaksud oleh beliau itu adalah ingin memenjarakan Jokowi. Tetapi ketika kita simak konferensi persnya, kalau teman-teman simak dengan penuh ketenangan, dan ada satu bagian-bagian yang kemudian menjadi sebuah kelucuan ya, atau mungkin secara filosofis dapat kita terawang pada sebuah penampakan metafisis ya, sesuatu yang melampaui apa yang sebenarnya kita sering lihat di depan kamera atau di depan ruang publik ketika beliau tampil dengan berapi-api ya, ingin memenjarakan Jokowi, tetapi kelihatannya ketika beliau selalu kehilangan ketenangan ya, karena seseorang yang menyampaikan pikiran-pikiran itu tanpa sikap yang tenang, biasanya seringkali kata-katanya mengkhianati dirinya sendiri ya. Dan kali ini beliau terkena, kalau sadar ya, silakan saja disimak kembali konferensi pers beliau ketika ia berdiri di samping Roy Suryo dan kemudian mencoba menganalisis dosa-dosa Jokowi, mengapa Jokowi pantas untuk dipenjarakan karena Jokowi punya dosa politik. Kemudian bicara tentang bahwa Jokowi itu secara ekonomi tidak berhasil, ya, sehingga membuat ekonomi orang kembang kempis, padahal di tengah-tengah survei yang begitu tinggi ya, terkait dengan layanan pendidikan, layanan kesehatan masyarakat, juga layanan ekonomi ya, pemenuhan ekonomi masyarakat bangsa dan negara. Ya, kalaupun berbicara tentang bahwa adanya intervensi para investor-investor politik, saya kira dalam pemerintahan politik manapun itu selalu merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari ya.
Karena sekali lagi ekonomi Indonesia itu adalah ekonomi global, jadi sifatnya akan selalu berbicara. Kalau teman-teman tidak, kalau ada pihak-pihak yang menyangkal tentang hal ini, ya belajarlah masuk mengamati bursa saham, ya. Itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah sistem ekonomi global yang pada akhirnya harus mengatakan bahwa tidak ada sebuah negara yang bisa berdiri sendiri. Nah, yang menarik di sini adalah ketika beliau mengurai, menganalisis tentang Pancasila, ya, kesalahan-kesalahan Jokowi, misalkan contohnya yang harusnya persatuan Indonesia, beliau mengatakan perpecahan Indonesia dan seterusnya. Saya tidak bahas tentang versi filsafat Pancasila menurut beliau, ya, terawangan beliau terkait dengan implementasi Pancasila, nilai Pancasila dalam rezim Jokowi. Tapi yang menarik di sini untuk kita lihat bersama-sama adalah filsafat penjara, ya, penjara versi Amin Rais yang menurut saya ketidakmampuan beliau dalam rangka untuk mengontrol kata-kata, mengontrol pikiran, karena memang sudah didrive oleh emosi dan suara yang menurut saya sudah tidak lagi jernih, ya, tidak clear dalam memahami sesuatu yang merupakan khas gaya berpikir seorang guru besar sebenarnya, ya. Paling tidak seharusnya beliau tidak terlalu bernostalgia dengan gelar, ya, seorang PhD yang harusnya memiliki kedalaman berpikir, kejernihan dalam berpikir, tetapi kali ini sliding, ya, tergelincir dengan statement-statement yang bahkan beliau sendiri tidak bisa lagi kontrol, tidak bisa sadari, sehingga maksud hati ingin memenjarakan Jokowi, tapi terkatakan di ruang publik, ya, bahwa sudah sepakat untuk memenjarakan Refli Harun, Said Didu, Roy Suryo, dan yang lain-lain. Bahkan di sini beliau, sekalipun Roy Suryo itu berdiri di sampingnya, dia sudah tidak mampu untuk mengeja nama beliau, sehingga harus dibantu dengan orang di sekitarnya untuk menyebut identitas nama dari orang yang berada di sampingnya, yaitu Roy Suryo, ya. Dan ini menjadi sebuah penanda bagi kita bahwa kejernihan berpikir itu selalu harus ditopang dengan sebuah nilai-nilai, sistem nilai yang baik di dalam diri kita, ya. Kita tidak bisa memungkiri tentang eksistensi kedirian kita, bahwa nilai-nilai keutamaan, keluhuran, keadaban di dalam tubuh kita, di dalam kepribadian kita itu, dia eksis berdiri sendiri dan tidak berpihak kepada siapapun. Dia berpihak pada sejatinya nilai yang terkandung dalam kebenaran, sehingga seringkali ketika kita ingin memanipulasinya, kita tidak bisa mengontrolnya. Bahkan ia keluar, meluncur dengan mulusnya, ya. Karena itu seringkali orang keceplosan, ya, ketika orang tidak bisa mengontrol emosinya, biasanya sesuatu yang baik itu keluar tanpa dia sadari dan memberikan sinyal kepada orang lain bahwa ada yang keliru dari orang yang mengatakan itu. Dan di sini Prof. Amin Rais terkena itu, ya. Kalau teman-teman perhatikan, silakan saja simak saja video beliau bahwa maksud hati menjarakan Jokowi, tetapi ternyata teman-teman seperjuangannya yang kemudian dipenjarakan, yang ingin beliau penjarakan, setuju dipenjarakan. Nah, bisa jadi bahwa ungkapan yang dia tidak sadari ini mau mengatakan bahwa chemistry kebenaran itu mau mengatakan bahwa ya yang patut untuk masuk dalam penjara itu adalah kelompok-kelompok yang ingin memenjarakan Jokowi itu. Karena kalau kita lihat secara kasat mata, konstitusi kita, hukum-hukum, baik hukum adat, baik hukum positif kita itu, normatif kita itu memang bisa memberikan clue bagi kita bahwa performa para pemimpi-pemimpi ini, bukan pemimpin, ya, pemimpi-pemimpi yang ingin memenjara Jokowi sebenarnya banyak kesandung dengan hukum, ya. Misalkan ada wanita yang kemudian berteriak-teriak, mengutip-ngutip kitab suci dan kemudian ingin sign quote menghilangkan nyawa Jokowi dan sebagainya, itu sebenarnya sudah tersandung, ya. Mungkin aja Jokowi yang masih ya memaklumi karena ini emak-emak dan sebagainya, sehingga ya sudahlah, didekati dengan cara yang lebih persuasif untuk kebaikan bersama di kemudian hari. Nah, jadi di titik ini saya rasa ada sebuah persoalan besar yang ingin kita ingatkan kepada siapa saja yang punya maksud yang tidak baik, ya, itu akan berpengaruh dalam konteks kejernihan dalam berpikir, kemantapan di dalam mengartikulasikan sesuatu, ya, fenomena atau apapun itu. Nah, karena sekali lagi apapun yang kita katakan itu
ya seringkali merupakan sebuah dorongan ya, come out ya, from the deep in our heart ya, datang dari di kedalaman hati kita atau dalam pikiran kita, in our mind ya, sehingga kita sendiri tidak bisa mengontrol. Jadi kalau kemudian Prof. Amin mau memenjarakan Refli Harun, Said Didu dan sebagainya, ya sekalipun ini bukan itu yang beliau maksudkan, tetapi ya itulah kenyataan yang keluar. Jadi sebenarnya tidak ada chemistry di antara Prof. Amin dengan Refli Harun dan sebagainya. Jadi silaturahmi mereka itu adalah silaturahmi yang sifatnya zong ya, satu dengan yang lain mereka tidak ada chemistry ya dibilang ya. Ibaratnya ya minyak yang tidak menyatu dengan air ya. Jadi ini sebuah gerakan silaturahmi yang sekalipun digembor-gemborkan akan besar dan sebagainya, saya kira itu tidak seperti itu ya kenyataannya. Apa yang dicita-citakan senyatanya diidealkan berbeda dengan senyatanya atau kenyataan yang ada. Jadi filsafat penjara Amin Rais ini mencerminkan, memberikan pemaknaan kepada kita bahwa apa yang terjadi di dalam diri kita itu merupakan sesuatu kebenaran yang ada di dalam diri kita yang merupakan kebenaran universal, seringkali tidak bisa ditunggangi, seringkali tidak bisa dinavigasi dengan emosi-emosi atau perkataan-perkataan yang melanggar hukum-hukum universal itu sendiri. Bukan ahli filsafat.